Dead Cat Theory adalah strategi komunikasi politik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian publik. Tiba-tiba Sofyan ngelempar kucing mati. Pembahasan kita. Emang iya orang segininya gitu. Lu Apa sih, ngasih absurd? ikan lele hidup. Iya itu parah cuy. Lu seabsurd itu kah? Bikin startup terus gimana? Gagal, kenapa? Birokrasi cuy dia sebut. Keluar dari mulut dia. Google itu udah semakin sadar bahwa people are moving away from Google. Bahwa Google itu udah makin ditinggal. Kalau lu nggak tahu apa yang keluar di prompt terkait brand lo, then you're in trouble lah. 2026 gitu kan. Oke, jadi yang pertama itu kan heboh nih. Ada perseteruan. Asik. Nggak, jadi Dino Patijalal kan membuat statement kan. Ini nih dia memposisikan sebagai kan lo waktu itu udah ngasih gue something nih, tanda jasa or whatever kan waktu itu kan. Iya kan? Nah, ini gue share sedikit gitu, jadinya I guess dia berusaha memposisikan tuh bukannya menyerang gitu. Ini cuman my 2 cents lah in the situation. Ini sih like a nice reminder gitu, mengingatkan bahwa the situation is like this loh sekarang. Jadi at least dia mengemasnya tuh bukan dengan ill intention lah. Kita nggak tahu ya, belakangnya itu terserah masing-masing lah. Tapi at least dia memposisikannya seperti itu. Nah, yang menariknya itu reaksinya, ya kan, counter the reaction itu untuk mengcounter itu dari Seskap. Ya kan. Nah, gimana nih? Sofyan gue liat-liat dia. Ya jujur aja sih gue nggak dengerin itu. Asik. Ya, maksudnya nggak mencerna lengkap lah nonton videonya apa karena berapa minggu. Nggak apa-apa. Justru dari lo kesibukan. sebagai orang yang lebih awam, misalnya nggak terlalu dekat dengan isunya, menurut lo gimana? Ya, itu What's going on? Terus juga responnya Pak Seskap, gue juga nggak ngeh banget word by wordsnya ya. Cuma yang gue lihat kan yang beredar-beredar aja nih. Jadi exposure gue bukan dari sumber aslinya tapi dari yang beredar-beredar. Yang viral-viral. Yang gitu viral-viral lah. Oh iya Pak Dino mengkritik, sering keluar negeri segala macam. Kritikan baliknya. Apa dia bilang? Setiap 6 hari dia di Indonesia, 1 harinya itu di luar negeri gitu. Jadi ya. Pak Dino tuh kayaknya pakai beberapa rata-rata average. Jumlah kunjungan ke luar negeri dari zamannya Pak Jokowi, zamannya Pak SBY sama zaman Pak Prabowo saat ini. Jadi secara frekuensi kalau di rata-rata tuh segitu seringnya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya memang Pak Jokowi itu kayaknya kurang suka gitu ke luar negeri. Lebih banyak dia either delegate ke Bu Retno atau yang di negaranya masing-masing lah. Jadi instead of dia yang travel sendiri. Pertama emang kalau nggak salah di rata-rata tuh dari sekian hari dia menjabat berapa hari itu ada di luar negeri. Terus yang kedua dibalasnya yang gua baca ya, yang gua denger yang bukan yang gua nonton langsung klarifikasinya Pak Seskap. Pertama soal dia menjabat yang kesebar kemana-mananya adalah soal yang 3 bulan. Dia dulu Pak Dino katanya cuma 3 bulan jadi wamen gitu-gitulah. Terus yang lain-lain. Enggak, karena dibungkusnya tuh sangat pasif agresif gitu. Maksudnya sebagai orang komunikasi Gue nonton full version di mana ya dia tuh Pak Seskap mulainya maksudnya terima kasih atas masukannya dan lain-lain ya kan. Pak Dino Patijalal tuh dubes yang kompeten bla 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 bla. Walaupun sempat menjabat menjadi Wamenlu walaupun hanya 3 bulan. Ada kata-kata itu begitu gitu. Ada ininya ya, sentilannya. Ada sentilan yang kayaknya tuh kurang cantik, kurang smooth, kurang appropriate lah. Ya, karena dengan catatan track recordnya Pak Dino kan gak cuma sebagai Wamenlu ya, maksudnya beliau itu kan sudah aktif di diplomasi itu sejak tahun season diplomat lah dia. Tapi terus ada yang banding-bandingin. Sebetulnya diplomasi Indonesia dari 2010, gue lupa 2000 sampai 2010 gitu, di periode itu apa sih? Dan di Google ya atau di pakai AI gitu, hasilnya nggak bagus. Diplomasinya kurang, ada kekurangan, terlalu fokus sama urusan domestik gitu-gitu. Ada kritiknya juga di rekapan itu. Makanya kan Pak Seskap lebih fokus pada hasil kan gitu kan. Ada ngomongin bahwa ada investasi masuk berapa triliun sekian kayak gitu. Tapi ada juga beberapa podcast yang membahas bahwa ini kan sebenarnya sudah dipupuk lah, hubungan diplomasi ini kan nggak
instantly karena hanya periode ini gitu. Iya, maksudnya lu nggak jadi investasi gara-gara Udah lu datang dibangun sekali. dari zaman dahulu kala Iya, gitu loh. ada andil-andil generasi-generasi Betul, sebelumnya lah. betul. Apa namanya, metiknya itu. Ya, kan? enggak juga sih, ada juga beberapa negara yang memang punya presidennya lebih dekat sama presiden yang menjabat sekarang, bisa juga begitu. Iya, bisa lah, bisa kombinasi lah, kombinasi. Enggak serta-merta Jadinya juga. nggak semuanya A atau Z gitu. Tapi ya, It's everything in between Yes, lah. a lot of factors lah. Iya. Nggak konklusif gitu bahwa Iya. karena A jadinya B gitu nggak kayak Iya, gitu. enggak kan Ada banyak cause and effect, faktor. ya kan? Fallacy. Iya, dan maksudnya itu cause and effect fallacy. Fallacy. So, fallacy yang satu lagi apa tuh yang suka mendegradasikan, maksudnya ad hominem. Nyerang orang. Itu kan Nggak perlu lah. nggak perlu lah. Maksudnya lo serang substansinya aja, argumen kalau misalnya. Iya, apa Iya. argumennya? Nah, Lu itu. counter itu, sedangkan ad hominem itu Nyerang kalau lo orang. menyerang karakter dari orang tersebut instead of the argument, the actual argument. Iya. Nah, itu yang kita Yang- biasa sebut ad hominem. Iya, kayak soal 3 bulan itu sih. Nggak necessary Nggak kan. Nggak necessary. perlu. Terus Lu argumennya lu serang gitu kan, lu counter, ya, jangan namanya orang yang sipil ya, kan masyarakat sipil ya. Bebas aja sih, harusnya ngomong apa aja. Apa maksudnya kritik, saran pemerintah harusnya lebih bijak lah dengerin. Tapi ini menarik sih, the way government communicate sama kita nih sekarang menarik. Karena selain yang ini spesifik merespon sebuah video, sebelumnya kalau kalian ingat juga ada video dari influencer si Ferry Irwandi soal Ya. ekonomi. Ya, prinsipil ya. ekonomi. Itu juga kan direspon directly sama Bakom. Mm-mm. Dengan video yang Wih, mistik lu. spesifik specifically addressing that video gitu kan. Bukan situasi tapi that video. Spesifik. Jadi kan Pinpointing. jadi kan balik ke poin Sofian tadi. Sebenarnya orang sipil kan boleh, kita ya negara demokrasi ya, kita boleh beropini, Tunggu dulu, memberikan. negara apa? cuy. Demokrasi. Demokrasi lah cuy. Demokrasi. Nah, maksudnya kita berhak beropini, kita berhak memberikan masukan kepada negara kan. Nah, tapi lately trennya nih begitu, ketika ada video yang traction-nya lumayan bagus, lumayan banyak, pemerintah memilih gitu untuk mengaddress spesifik Put video. effort untuk Correct. counter that particular Is that a video new gitu ya. communication trend? Ini menurut gua kayaknya buat mereka yang kurang mengerti, ini kayaknya mereka ini kita mau kemananya itu mereka juga concern tentang itu, bukan hanya the current state gitu. Kayaknya mereka tuh gile, kalau sekarang kayak gini nih ke depannya mau kemana? Ada komponen itunya. Gue ngeliatnya ya. Iya, ini kan soal trust aja ya. Kita tahu kondisi lagi nggak oke nih. IHSG juga lagi turun, rupiah juga lagi naik. Ada problem geopolitik di Iran sama US, Israel, Lebanon dan lain-lain lah kira-kira itu. Dan kita banyak melakukan, ini rejim yang sekarang bukan kita ya, pemerintah yang sekarang banyak melakukan transformasi nih. Salah satunya ada soal Nantara lah, ada EBG lah, itu kan kagetan gitu maksudnya. Program-program yang baru dan besar dan enggak, ya yang sebelumnya juga ada yang non business as usual juga kan, breakthrough-nya di infrastruktur waktu itu kan. Kalau 10 sekarang tahun terakhir sebelum inilah. 10 ya tahun sebelum ini kan infrastruktur 10 tahun. Kalau yang sekarang lebih fokus ke SDM, sumber daya manusia, terus konsolidasi aset negara, BUMN, lain terus. Dan setiap perubahan itu nggak bagus buat ekonomi sih. Kalau gue ngelihatnya ya, ada perubahan struktur atas nih. Struktur lama mau diganti jadi struktur yang baru, yang supposed to lebih berkeadilan. Kira-kira kan gitu kan. Dia maunya lebih itu. Cuma dan itu agak sulit. Maksud gue ini tampilan luarnya jadi nggak akan ada dampak. Dampaknya tuh pasti beberapa hal kan buruk kan. Dan itu yang menurut gua di setiap perubahan orang harus lihat the behind belakangnya itu yang orang nggak. Iya. Ini menarik menurut gua juga sebagai tambahan dari itu. Kalau misalnya ada perubahan itu menurut gua mungkin ya komunikasi bisa diperbaiki. Itu poinnya. Jadi orang lebih mengerti, negara tuh lagi melakukan ini, di belakangnya idenya ini. Dan ekspektasinya untuk 2-3 tahun akan kayak gini, abis itu akan kayak gimana. Kalau kayak gitu mungkin akan lebih baik. Tapi at this stage memang menurut gue banyak yang bisa di-improve. Kalau gue, ini secara umum kan kita ngebahas, intinya kan kita ngomong komunikasi politik lah ya. Komunikasi dari negara kepada publik. Nah gue sih cuman mencatat beberapa hal ya. Mungkin gue gak tahu ini benar atau enggak. Cuman komunikasi yang sekarang dilakukan itu lebih terpusat pada presiden. Benar apa enggak itu? Bisa.
I think it's pretty fair menurut gua. Jadi presiden tuh cukup rutin loh melalui pidato, konferensi pers, kunjungan kerja. Dia tuh ngomong walaupun apa yang dia omongkan kadang-kadang agak kurang bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat. Misalnya orang kampung nggak perlu dolar, nggak ada orang yang mau kaya. Enggak Pak, kita mau kaya semua, kita mau kaya Pak. Nah, maksudnya gue melihatnya ya bahwa dia menggunakan memilih menggunakan momen-momen yang ada atau menciptakan momen-momen yang ada untuk menyampaikan komunikasi kepada publik. Itu benar. Cuman memang ada isi pesannya nih yang agak kurang bisa diterima, ya kan? Nah, jadinya gue ngelihatnya nih komunikasi itu lebih terpusat pada si figur presidennya. Dia menyampaikan informasi kepada publik untuk tujuannya pastilah ya untuk menenangkan masyarakat dan seterusnya. Nah, cuman circle-nya dia nih, circle pertemanannya dia nih, orang-orang dekatnya itu cukup menonjol juga. Sebutlah tadi kita udah ngebahas figur Teddy Indrawijaya gitu kan. Ada kritik terhadap presiden, dia yang menjawab. Dia yang berusaha untuk meluruskan. Dan dari konteks dia meluruskan sebenarnya tanpa elemen pasif agresif mungkin, gue sih setuju aja sama poin-poinnya. Nggak ada masalah. Gue pribadi lebih ke edukasi sebenarnya. Pun dia menyampaikan data-data, and so on and so forth. Itu sih gue nggak masalah. Cuman banyak yang kemudian isunya agak bergeser. Isunya jadi kayak perseteruan antara Pak Dino dan Pak Teddy. Betul. Iya kan? Dan gue menyayangkan itu sebetulnya. Sebenarnya sebagai orang PR ya, maksudnya in this industry we know that sometimes ketika lu mau address sebuah isu tuh nggak harus directly langsung lu tembak gitu kan. There's always other ways untuk menghindari noise. Karena tadinya mau menginformasikan, mengedukasi, malahnya jadi fokusnya ke yang lain. Itu kan yang mau kita hindari kan sebenarnya. Jadi the one that is being talked about instead of the esensi bahwa perjalanan dinas presiden menghasilkan investasi sekian triliun, memperbaiki hubungan diplomasi itu jadi nggak ada. Jadinya malah yang terbahas adalah bahwa Pak Seskap itu menyerang quote unquote Pak Dino. Padahal esensinya sebenarnya bukan itu. Dan ingat ya, mereka bukan dalam posisi yang setara gitu. Exactly. Jadi Pak Dino kan orang sipil biasa, yang satunya sekretaris kabinet. Lu kan nggak harus directly. Exactly. Maksudnya. Itulah cara mengadresnya ini. Makanya tadi Steph bilang udah beberapa kali. Yang pertama yang Ferry Irwandi. Jadi agak unik gitu loh. Maksudnya sebagai pakar, bukan pakar lah, sebagai orang yang di industri komunikasi, gue lebih kayak we always advise our client not to do that. Iya. Ya ini bego-begoannya. Misalnya kita punya klien A, ditulis sama media C, D, E, F, G semuanya, lo addressnya spesifik, ya kan? Karena media ini ngomong gini, nggak mungkin dong kita ngajarin kayak gitu. Itu against my communication instinct gitu, completely yang dilakukan sama pemerintah. Gue mau mengutip Mikhail Bakunin. Oke. Itu pelopor anarkis. Jadi kayaknya reaksioner aja. Oke. Yeah, probably. Jadi kan kayak it's against my communication instinct bahwa harusnya masih banyak other ways untuk address that gitu. Kalau kita kan misalnya yang kita lakukan ya, berarti lu mesti highlight nih. Orang-orang belum mengerti bisnis lu tuh seperti apa. Terus lu bikin harus kitchen tour, ya kan? Oh ini kita bikin ada ini. Baru dengan cara itu publik lebih ngerti. Yes. Nah ini mungkin bisa kayak gitu kali. Entah media diboyong. Nih jadwal bapak kalau misalnya lagi kunjungan nih. Ini nih dia ketemu sama ini, dia ketemu ini. Misalnya gue gak tahu. Of course dilakukan tapi lebih apalah. Lu ajak Ferry kali. Enggak, lu kirim foto inilah. Foto opportunity everywhere all the time gitu. Intinya out of all the many things there are other ways yang mungkin lu bisa lakukan. Message-nya bisa lebih nyampe. Oke, tapi kalau menanggapi ada dari waktu ke waktu kita itu menyarankan kepada klien untuk dalam konteks krisis memberikan tanggapan secara cepat. Jadi nggak menunda-nunda, ada kan? Speed, ada recency, gitu. ada accuracy at the same time. Nah,
Cuman yang perlu diingat dalam konteks itu pun adalah misalnya dalam konteks kritiknya dicerna dulu, dipahami dulu, kemudian baru ditanggapi. Jadi ya gue setuju bahwa ada kecenderungan komunikasi dari pemerintah yang lebih reaktif daripada proaktif. Tadi udah dibahas ya kan. Kalau proaktif ya kita yang duluan, kita yang nyampein duluan, pemerintah yang melakukan itu. Uniknya juga penjelasan kebijakan itu kadang-kadang muncul setelah kontroversinya berkembang. Ya. Bola saljunya udah menggelinding semakin besar kemana-mana, merasa mulai membahayakan, baru ditanggapi. Nah, di lain pihak, balik lagi, poin gue selalu pesannya kadang-kadang nggak konsisten. Ya itu juga. Ya. Nah, sekarang gimana caranya nih? Kadang-kadang disampaikan oleh berbagai pihak lagi. Si A ngomong A, si B ngomong C, si D ngomong B. Nggak tahu lah. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya gue nggak tahu ya. Apakah yang baru itu Biro apa? Biro Bakom. Bakom. Badan Komunikasi. Karena menurut gue inilah yang harusnya ditengahi oleh si Badan Komunikasi ini. Gimana caranya mengkoordinasi antara pihak-pihak yang menyampaikan pesan dan pesan apa yang disampaikan. Bukan menyampaikan kepada Indonesia bahwa media A, B, C, dan D berpihak kepada kita and so on, terafiliasi. Bukan itu kalau menurut gua. Oke. Yang berikutnya itu kepala bagian diganti. Nah ini tadi gua nggak tahu, kita ngobrol di meja apakah diganti, apakah emang udah ada di hacker apa gimana, gua nggak ngerti. Siapa yang bisa kasih play by playnya? Apa yang terjadi di ini? Gua rasa ini contoh satu bahwa pemerintah dengerin kritik publik lah. Satu. Buat gue ini kan masalah MBG ini kan udah lama lah jadi keributan gitu maksud gue. Ya. Overall ya pendapat gue kalau soal MBG seperti yang kita pernah bahas ketika ini awal. Kita ngelihatnya jangan bias kelas menengah. Emang banyak kalau di Jakarta mungkin nggak butuh ya, kota-kota besar di Jawa mungkin nggak butuh, tapi daerah-daerah definitely butuh. Cuma memang secara struktur di awalnya aja yang salah buat gue. Tiba-tiba idealnya memang apa yang dilakukan MBG itu kalau misalnya standarisasi yang bagus rata terjadi di seluruh pelosok negeri, itu bagus. Bagus. Cuma kan lo gak bisa dari 0 ke 100 langsung gitu. Which is ini yang dilakukan. Langsung tiba-tiba 100. Langsung lo dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tiba-tiba udah ada makanan di depan muka lo. 80 juta. Terlalu ambisius lah. Ngasih makan 80 juta jiwa itu nggak gampang. Bro, gue nggak tahu deh, ya kan perusahaan apa yang ngasih makannya sebanyak itu misalnya. McDonald udah mau 100 tahun bro. Sebelum lu lanjut ke poin lo berikutnya, maksudnya kita juga all on this table agree bahwa the program itself it's good, the intention is good ya the kan. Intention gue nggak bisa bilang programnya bagus. Intentionnya gue akui. Gua Itu bagus. Hidup di negara liberal Amerika Serikat. Let's rephrase. The intention is good. Yeah. Cuma memang secara tata kelola, secara. Itulah. Nah ini kan ngomongin program kan ada itunya. Gue nggak bisa ngomong itu bagus jadinya. Iya, ya oke. The intention is good. The Dan kita mechanism. dukung the mechanism. Mungkin kalau ide kalau di kepala gue ya lo mulai dulu dari daerah terluar, termiskin. Itu kan yang diperlukan banget. Lu mulai dari situ. Tapi ada hal-hal yang kayak di depan muka kita nih nggak perlu. Obviously man. Obviously anak-anak ini nggak perlu, ya kan? Iya, ada yang gitu. Jangan yang ini nggak perlu. Nah, kalau lu mainkan itu sebagaimana yang menurut kita lebih ideal, pastinya reaksi orang juga berbeda lah. Itu gue jamin lah. Satu itu buat gue ya, yang buat gue. Ini balik lagi konteksnya diganti ya. Nah, pemerintah mendengarkan kritik lah, karena kan pasti yang bertanggung jawab siapa ya kepalanya lah. Udah nggak ada lagi yang lain. Terus yang kedua kritik terhadap tata kelola. Apa banyak barang-barang aneh-aneh yang muncul tiba-tiba gitu ya. Nggak prudent lah. Tapi gini, penggantian kepala BGN ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, ya kan, Mensesnek. Cuma dia bilang bahwa Presiden melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran termasuk BGN. Nah, ya kan ini bagian dari itu, which is good. Ini which is good. Sebelum memutuskan pergantian kepemimpinan 2 Juni. Poin penting bagi gue adalah ada kata evaluasi tadi, bahwa ada evaluasi nih, kritik diterima sesuai pembahasannya. Nah, cuman itu kan yang muncul di permukaan.
Ada nggak sih gosip-gosip lain? Nggak ada. Gua nggak dengar. Nggak ada. Nggak ada. Ada penggeledahan kantor pusat BGN Ada, itu oleh terjadi, kan? Kejaksaan Itu nggak usah Agung. di-thread, itu ada di Detik. Kan udah dibahas bahwa soal tata kelola tadi. Tapi Apalah. kadang-kadang tuh ada muncul juga sih foto-foto absurd yang menurut gue emang iya orang segininya gitu. Lu Apa sih ngasih absurd? ikan lele hidup. Iya, itu parah cuy. Enggak, lu seabsurd itu Mentah, kah? barang mentah. Lu seabsurd itu kah? Hidup lebih parah lagi sih, bukan hanya mati, ini Hidup, masih hidup cuy. cuy. Lu mesti bunuh sendiri, Nggak, maksud baru gua- lu kemek. Nggak, Masak. itu kan hal-hal yang absurd ya. Maksud gue Absurd, Lo absurd. lihatnya ke kacamata orang kota nggak? enggak, yang menerima juga merasa itu absurd. Nggak, siapa tahu misalnya lu nggak tahu kita di banyak budayanya cuy, suku-suku banyak. Bro, lu ngasih makan anak SD kagak hidup lah. Bentar Itu dulu, kan bentar masa dulu. Bentar dulu, bentar dulu. Tunggu. Gua- Ini namanya ngasih kerjaan, bukan ngasih makan. Cuy. Lu mesti masak dulu. Ada Tunggu juga. dulu. Ada juga mungkin. Tunggu dulu. Itu kan orang-orang kan ada dapurnya dapat duit cuy. Masa lu kasih mentah, lu ngapain di dapur gila? Nggak, jadi absurd aja sih. Buat gue ini absurd. Makanya itu kan karena standarisasi semua, itu sesuatu yang sebetulnya bisa jadi catatan lah. Itu standarisasi semua harus sama kayak begitu kan nggak harusnya ya. Tadi selain terluar, terpencil, Iya, iya. tertinggal itu Iya. misalnya mungkin disesuaikan sama masing-masing daerahnya. Kayak Itu misalnya, argumen. Iyalah, masa semuanya misalnya. Itu Nggak argumennya mungkin. BGN sih bahwa ya ini semua di customize sesuai dengan Nah, iya makanya lo jangan lihat kayak orang Jakarta gitu. ya itu argumen Kan gue pernah kirim BGN. video tuh, baru anak di mana kampung mana itu baru pertama kali makan stroberi gitu misalnya. Itu bareng-bareng kayak gitu. Terus misalnya di fase-fase awal tumbuh kembang misalnya itu yang di soal tata kelolanya kita banyak kritik lah. Tapi intention is good. Itu The tadi. intention is good, it's always been good lah dari awal. Iya. Ya. Iya, terus bagus atau enggak itu kan kadang-kadang relatif ya. Maksudnya kita pas ngelihat situasi lainnya itu yang bikin agak berat tuh, entah kesejahteraan guru, rumah apa namanya Iya, sekolah-sekolah ambruk, ya kan orang belajar di atas bocor hujan-hujan yang kayak gitu-gitunya, penilaian kita jadi sedikit lebih tajam gitu. Iya. In a vacuum misalnya yang lainnya oke, lo lakukan ini, mungkin kita we will have a more positive reaction. Jadi sekarang nih modelnya kan jatuhnya kayak lu put one and one jadi berapa gitu karena kondisi ekonomi, APBN. Exactly. lalu Itu menambah memperburuk suasana lah Exactly. itulah. Mungkin if it's in any other circumstances nggak kayak gini gitu penerimaan. Jadi lu like very prone to kritik aja karena kan ngabisin sekian triliun sehari untuk budgetnya MBG gitu kan. Jadi all of these orang awam yang nggak ngerti ya mungkin jadi lebih kayak is it necessary gitu, is it priority apakah karena simply janji politik aja. Ya itu akan terus dipantau pada akhirnya. Ya hopefully kalau emang bener ada evaluasi dan semakin baik, well that's all we want. Right? Iya. Lo mulai dari misalnya sekarang kita anggap -5, well at least lo sekarang -3, -2 nantinya bisa jadi 7, maybe ada harapan kalau Ada misalnya ada evaluasi. Jadi tadi kita bahas ya soal pencopotan kepala BGN nih. Namanya kita observe nih apakah ada hal yang sudah terjadi atau akan terjadi ya kan. Di komunikasi nih kita biasanya adalah tips and trick gitu untuk yang kita sebut distraction theory atau ini spesifiknya adalah dead cat theory. Iya. Apa Gimana? tuh dead cat theory? Nah, ini gue baca aja lah ya kalau di sini. Dead cat theory adalah strategi komunikasi politik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang merugikan dengan memperkenalkan isu lain yang lebih mengejutkan, kontroversial atau sensasional. Nah, itulah dia The dead cat theory. Apakah menurut pihak-pihak yang ada di sini yang terjadi adalah pengalihan terhadap isu yang lebih besar? Apakah ini dead cat theory diterapkan dalam Konteks situasi situasinya. Applied tadi? ya, application. Nah itu Gimana? Menurut lo iya apa enggak dulu? Nggak, Gue pengen denger di depan. Karena gue bukan spekulan, gue harus berbasis data. Enggak. Jadi ini enggak menurut lo? Enggak, ya itu tadi yang gue bilang di awal, bilang Happenstance, kebetulan. kalau timing di mana-mana ya udah terjadi ya terjadilah sudah. Mau gimana lagi? Enggak ada lah, apalagi maksud gue enggak sepenting itu perdebatan antara Pak Dino sama Pak Teddy untuk ditutupi kasus yang ini. Enggak maksudnya
nggak setara gitu loh. nggak proporsional. Iya. Tapi itu noise, jadinya noise kan. Balik lagi tadi kita bahas. Ya udah biarin aja, tapi kan ini isu penting. Justru kucing matinya lebih penting daripada gue Orang yang yang hidup. Itu dia. Dalam konteks itu lebih penting kita Iya. bahas itu karena akhirnya bahas tata kelolanya, bahas ini. Kan orang Jadi jadi menurut kesana. lo substantif from that gitu. perspective Enggak. qualified Enggak. sebagai dead cat theory. Enggak. Oke. Enggak applied di sini lah. Iya, ini enggak termasuk lah. Enggak. Oke. Kalau dari sudut pandang gua sebagai orang yang selalu dan senantiasa menyimak, ini enggak juga lah. Hey, it's an interesting idea. Yeah. Again, the timing of it is curious to say the least. Iya. Tapi apakah mungkin ada penonton, pemirsa di luar sana yang merasa Iya. kasus-kasus tertentu atau mungkin kasus yang hal-hal yang peristiwa yang kita bahas sebelumnya ini adalah dead cat theory, menggunakan pendekatan itu, silahkan jabarkan pandangannya kalau misalnya ada. di kolom komentar ya. Secara langsung saya menunjuk Pak Amir sebagai pemirsa setia untuk menyampaikan Ya, pandangan. the timing is curious. Tapi again, kayaknya at this stage kita nggak punya Dasar data. lah, Iya, untuk Ya, make that baseless claim. lah. It's interesting. Apakah mungkin? Apakah iya atau enggak? Nggak tahu. Kita nggak Nggak punya. Kita nggak punya data untuk to conclude. Berikutnya itu pergi ke concert, Yes. ya kan? Ini lumayan lucu juga karena mungkin nggak krisis sih sebenarnya ya, tapi menjadi krisis karena reaction dari the brand, right? The promoter, ya kan. Tapi give us the play by play what happened, apa yang lo lihat, nanti kita mungkin bisa around the table kasih komentar. Jadi sebenarnya over the weekend nih kan ada konser Mandarin ya. Mandarin boy band yang sebenarnya populer tuh back in 2000. Early 2000. Jadi emang yang audiensnya tuh bukan anak-anak Muda lah. Okay. Audiensnya tuh like millennials old lah. millennials. Millennial sampai mungkin Gen X. Gen X lah, Awi sama Sofian nih. Gen X. Ya kan? Concert culture-nya juga beda lah sama konser-konser yang sekarang kan. Jadi intinya ada kekecewaan yang disampaikan oleh beberapa influencer terkait arrangement dari si promotor. Ini orang in general plus ada beberapa influencer. Correct. Gue gak yakin cuman influencer doang yang komen, Nggak. banyak Jadi, lah. A group of people. A group of people yang memang secara seat tuh paling mahal. Oke, dan justru mereka yang punya komplain. Korek. Nah intinya sih itu. Tapi yang jadi kenapa kita bicarakan hari ini di meja ini adalah the way they communicate. Karena kan selalu bilang ya, maksudnya in all of our trainings, in all of our onboarding sama klien tuh kita selalu bilang bahwa in this era of social media tuh be very careful. Ya, Karena out of satu comments, out of satu statement, satu lah, post, apapun satu tweet, itu whatever semudah lah. itu gitu jadi sebuah krisis. How sebuah handheld promotor yang memang merepresentasikan sebuah promotor institusi itu menjawab komennya begitu, very rude. Dan again, I'm going down the rabbit hole di thread bahwa ini tuh dicurigai yang jawab ya sebenarnya ownernya. Tapi Karena personal banget, it seems like it's very personal. Bukan Instead of- dari admin. Admin yang bekerja di situ will never do something like that. Disaster gak sih? Maksudnya Oke. secara PR ini mungkin kalau if this incident nggak jadi krisis ya they're just lucky. Ya. Tapi it's almost a guarantee lah itu. Iya, ini menarik sih, maksudnya gini. Kayak kadang-kadang kita juga jelasin ke klien-klien kita, jangan terlalu reaktif, satu, ya kan. Dua, di era social media where everybody has a saying, ya kan, they have their takes on everything, lu nggak bisa tipis kuping. Ya, Is tipis that the kuping. right? Iya. Ini gue nggak tahu lah, ya kan, tipis kuping, lu dikit-dikit panas gitu, you feel like you need to react, ya kan. Kadang-kadang that's not the best way untuk go about it, ya kan, dalam konteks komunikasi. Apalagi lo promotor yang kalau lo bisa datengin grup sebesar apa sih bacanya, FC ya? Secara PR maksudnya itu Ya. sesuatu yang menurut gua bisa lebih baik lah. Oke. Maksudnya it could easily dispin juga menjadi baik buat dia gitu for the image of the company sebenarnya kan. Sangat disayangkan, there's a PR opportunity there that could have been done. Tapi instead of taking that route dia Gini aja gampangnya ya. Ini kalau tadi Steph bilang dari sudut pandang PR, perdebatan ini kan gue melihatnya kayak, gue ngebayanginnya kayak ada keluhan terhadap sebuah perusahaan Ya.
atau layanannya atau produknya Ya. di media massa. Ya. Ada surat pembaca. Ya. Tunggu dulu, buat yang belum terlalu familiar, surat pembaca adalah quote, gue ngambil nih ya, tulisan dari masyarakat yang dikirim ke media massa, baik koran, majalah, portal berita zaman sekarang kan, untuk menyampaikan keluhan, kritik, apresiasi, sampai klarifikasi atau pengalaman pribadi terhadap suatu produk, layanan, institusi, atau isu publik. Oke, ada surat pembaca Ya. muncul di Kompas. Iya Shout kan? out Kompas. Nah, apa yang kita rekomendasikan kepada klien setelah membaca surat pembaca yang dari konsumen yang kecewa atas layanan atau produknya? Kita rekomendasikan kepada klien selesaikan permasalahan ini langsung dengan konsumennya, baru kemudian kirimkan surat tanggapan atas surat pembaca tersebut kepada Kompas untuk dimuat. Ya. Oke. Iya kan? Itulah yang dilakukan dari sudut pandang public relations. Bahwa kita menyelesaikan sesuatu di belakang layar aja. Ya. Atas isu yang muncul ini. Ketika sudah ada penanganannya, ketika sudah ada titik temu, Solusinya udah ada. Solusinya udah Nah, ketemu. kalau tadi dibilang bahwa ini kemungkinan owner si promotor itu yang langsung menjawab dengan akun promotornya, itu bukan langkah yang tepat. Ya kan? Kalau misalnya dia kenal secara pribadi, dia kontak, dia selesaikan, dia minta maaf, kemudian hey, is it clear between us? Nanti konser ke depan kita kasih insentif, atau mungkin bukan salah si promotor, jelaskan dengan baik, si konsumen menerima. Atas pembahasan itu, kemudian baru sampaikan kepada publik. Atas kejadian yang sudah terjadi, kami sudah menghubungi langsung influencer A, influencer B, dan menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dan mereka sudah menerima. Ya. Dan kadang-kadang kalau gue dulu itu adalah, gue lakukan itu, yang Awi lakukan, menghubungi, mencari solusi dan lain-lain. Dan pada akhirnya gue minta tolong sama orang yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi bahwa sudah selesai. Gue sudah menghubungi instead of gue. Yeah, that's the next level. Jadi biasanya ketika sudah terjadi, dia udah komplain, kita udah reach out, udah solve problemnya, instead of gue yang menjelaskan bahwa udah selesai ya, gue udah komunikasi dan sudah diterima lalala, gue minta tolong nih sama beliau ini yang sudah memviralkan on the first place untuk memberikan another content bahwa brand sudah menghubungi dia dan dia sudah happy dengan solusinya. Untuk meminimalisir orang yang terekspos hanya dengan konten pertama. Oke. Jadi konten berikutnya orang akan ternyata brandnya udah kontak nih, si orangnya udah ngasih klarifikasi kedua gitu. Jadi benar-benar disayangkan di mana promotor ini instead of lakukan steps yang ideal tadi itu, yang pertama menghubungi konsumennya, memberikan penjelasan dan memberikan solusi, dan baru kedua baru dia jawab, instead of langsung defensif gitu. Iya kan? Setuju. Jadi pada akhirnya bentuk kejadiannya, pola kejadiannya tuh sama aja dengan 10-30 tahun yang lalu ketika surat pembaca muncul, ketika postingan kritik atau postingan keluhan terhadap brand muncul, sama aja. Penanganannya pun sebenarnya sama aja. Exactly. The method behind itu sama lah. Exactly. The logic behind itu logic. sama. Cuman Jadi, caranya memang mungkin sedikit berbeda. Medianya macam-macam gitu sekarang. Medianya lebih personal karena kalau dulu kan tidak melalui si media massa ini. Dulu kan ada redaksi yang segala macam. Sebenarnya malah kecepatannya lebih cepat kan untuk di-solve malah lebih cepat sebenarnya. Jadinya semuanya tuh bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. It exists buat kalian yang masih mungkin relatif muda nggak pernah denger ini. It's actually still going on. Kadang-kadang we're still monitoring. To this day masih ada sih, ada beberapa klien yang specifically kalau ada surat pembaca biasanya dia minta kita untuk draft jawaban gitu setelah mereka find the solution. Jadi masih ada aja sih industri-industri yang memang masih menggunakan media surat pembaca. Ada tuh media yang sekarang besar dan hanya memuat surat pembaca, suarakonsumen.com namanya. Itu lucu tuh. So basically TaniHub kan is a agritech startup. Jadi mereka tuh connect petani sama pembeli gitu, mendekin supply chain.
Ya. improve farmer That's income, the bla 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 ininya lah. lah. Jadi sempat venture capital funding, terus jadi one of the strong startup lah di Indonesia ecosystem. Ya. Terus kontroversial sekarang karena adanya allegation bahwa ada investment practice yang dianggap merugikan negara sekian miliar gitu. Jadi ada beberapa eksekutif sama venture capitalnya itu di-connect lah sama investasi ini, dianggap merugikan negara. Termasuk salah satunya yang agak lumayan dapat traction tuh yang ketuanya BRI Venture kalau nggak salah. Nah, ini sorry, CEO BRI CEO, dia iya. mungkin anak usahanya Jadi BRI. Ivan Iya, Ari bagian Sustiawan. venture-nya. Jadi CEO PT Tani Group, terus ada Edison Tobing, direkturnya Tani Group. CEO BRI-nya tuh Niko Wijaya. Yang paling viral sih Niko Wijaya. Niko Wijaya, Yang paling viral ya, walaupun Iya. ada beberapa, actually ada 5 dari eksekutifnya Tani Hub yang actually faces legal proceeding lah sekarang. Yang paling viral sih beliau Niko Wijaya karena kemarin tuntutannya kalau nggak salah 11 tahun. 11 tahun. Dalam kasus Tani Hub ini rupanya ada 3 pilar utama yang menjadi dasar perkara Tani Hub ini. Pertama, dugaan manipulasi laporan keuangan. Satu. Kedua, Bukuan ganda itu berarti ya. dugaan pelanggaran due diligence. Jadinya mungkin dokumen due diligence-nya dimanipulasi. Harusnya dia nggak menerima dana, tapi dengan manipulasi itu dia memasukkan dokumen due diligence. Nggak salah aja di decknya itu. Jadi informasi yang ada di deck itu nggak deck Iya. presentasinya nggak tepat. Yang terakhir, Yang terakhir audit kerugian negara. itu baru yang itu keluarnya. Oke. Kepada kerugian. BUMN kan, BUMN yang diauditnya. Gimana? Tunggu dulu, gue tuh ngelihatnya bahwa BRI Ventures dan MDI Ventures nih, Iya. Ya. ya kan, BUMN. Yang BRI. MDI enggak. Oh, MDI MDI enggak. enggak. Oke. BRI aja. BRI Ventures dia merupakan bagian dari BRI. Betul. Terus memang tugasnya dia untuk menginvestasikan uang ke perusahaan-perusahaan startup. Gitu Venture, kan? soalnya venture. Venture capital, Ya, venture dia capital. adalah VC. venture kapitalis, ya kan. Nah, dia menyuntikkan, menginvestasikan uang di Tani Hub. Ya. Sorry, koreksi. Ah. Sekarang dia MDI itu udah Telkom Indonesia, cuy. Oh ya. Ya, jadi dulu ini gue kenalnya Pak Donald ini from a different company, tapi sebagai VC juga. Tapi ternyata sekarang dia ada di MDI Ventures ini. Kalau di sini tulisannya by Telkom Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, pemirsa, Asik. gue mau klarifikasi dulu nih. Kita harus tahu gajah di tengah meja ini apa. Ya kan? BRI Ventures dan MDI Ventures. BRI Ventures udah jelas lah nama BRI, depan ada BRI. MDI Ventures apparently ada keterkaitan dengan Telkom. Ya. Telkom Indonesia. Jadi kedua-duanya adalah BUMN. Ya. BRI Ventures dan MDI Ventures ini merupakan perusahaan investasi untuk startup nasional lah, Ya. katakan, ya kan? Jadi mereka naruh duit di Tani Hub. Pertanyaan gua sebelum kita lanjut, ini kan keputusan kedua perusahaan ini, keputusan komersil dong, Ya. keputusan bisnis, Ya. Ya. ya kan? Prosedurnya panjang lebar lah pasti. Pasti mereka udah melakukan due diligence and so on and so forth kepada Tani Hub. Pertanyaan gua adalah merugikan negaranya. Ya, apakah ini bisa dianggap sebagai praktek merugikan negara? Mungkin bukan korupsi ya, mungkin nepotisme. Apa sih gua nggak tahu. nyebutnya? Apa nih? Yang dipermasalahkan apa, Sofyan? Coba menurut lo. Manipulasi penyajian informasi keuangan. Oke. Mungkin dia menggelembungkan pendapatan mungkin ya. Nih asumsi aja. Habis itu ada dugaan proses analisis kelayakan investasi yang tidak due diligence-nya nggak dilakukan dengan baik dan benar. Dana investasi kemudian dicairkan berdasarkan informasi yang tidak akurat. Nah, ketika itu dilakukan, kemudian BPKP menghitung ada kerugian negara sebesar 25 juta dolar, 364 miliar. Nah, balik-balik lagi, gue masih belum nyambungnya. Ketika perusahaan-perusahaan yang harusnya kompeten di bidangnya untuk membiayai pertumbuhan startup nasional ini melakukan menggelontorkan investasi, itu mereka bisa dikenakan pasal merugikan negara.
Dan jawabannya adalah enggak menurut gua. Ya Terus kan nggak kan bisa. banyak startup gagal di luar sana. Exactly. Oke. Nah, ini nih muncul nih. Jaksa menilai ada unsur perbuatan melawan hukum dalam proses investasinya. Apa Sehingga menurut jasa? masuk ke ranah korupsi. Oke, jadi menurut dakwaan yang dibacakan jaksa nih viral mulu nih dari sejak kasus di Sumatera Utara, Sitepu. kasus Sitepu, kasus Mr. Nadiem, kasus ini. Mudah-mudahan jaksanya punya komitmen yang bagus lah ya, harapan kita. Harapan kita semua kita. itu. Nah, oke lah bahwa kita anggap bahwa tuntutan jaksa ini Itu tuntutannya. Ini kita nggak ngomong semua yang dituntutkan itu terjadi That's different. Itulah gunanya pengadilan dan pembuktian. Makanya argumen jaksa, dana yang diinvestasikan berasal dari perusahaan modal Ventura ini terafiliasi dengan BUMN. Tapi pertanyaannya, contohnya, misalnya sebuah perusahaan BUMN berinvestasi, ini kan banyak lah investasi bentuknya. Kalau misalnya investasi by nature itu kan nggak semuanya sukses. Ada investasi yang pasti nggak beruntung lah. Namanya juga investasi. Ini kita bicara BUMN ya. Dalam konteks itu juga investasi startup secara alami, secara natural, berapa sukses mengandung rate-nya? risiko kegagalan yang tinggi. High risk, high reward. Udah Venture. pasti. Gue bacain ya. A risky or daring undertaking, journey or business enterprise where something is gambled in hope of profit. In hope of profit. Jadinya, hope ya. Ini gue balikin lagi. Pada akhirnya the way they invest itu dia udah tahu bahwa 9 atau 90 or whatever out of 100 itu gagal. Tapi harapannya kalau lo jago, persenannya tuh instead of 10 lo 11. Instead of 12 lo 15. Itu udah legendary man. Termasuk Pak Donald, coba deh lo lihat the investment that he made before. Gue tahu karena dulu gue baca-baca tentang dia, kayak unicorn yang dia invest gitu. I'm just talking about this guy karena kebetulan kenal ya. So itu aja. By nature definisinya itu. Terus buat gue sih harusnya BUMN dengan struktur regulasi yang ada sekarang ya. Kita kan masih punya problem struktur regulasi yang agak kaku lah. Harusnya gak usah masuk ke VC sih. Exactly. Kalau misalnya lu tidak siap dengan resiko bentuk the type of risk yang lu harus mainkan di venture capital, early startup, beda ya kalau lo invest di perusahaan yang udah harganya 100.000 miliar, ya kan 1 triliun, ya beda lah. Kalau misalnya sampai salah juga lo, there's something wrong with you. Tapi kalau misalnya early startup gitu, yang first seri A, seri B, seri C, bro, itu kemungkinan gagalnya itu so big. Cuma gue mau kritik soal itu tadi venturing out, soal kapital tadi itu ya. Gue mau kan booming startup tuh tahun kalau nggak salah 2008, early 2010 lah. Iya, early 2000 sampai tengah-tengah 2017, 2018. Dan lo tadi kita udah ngomong sendiri, kita pernah ikut mau itu dan dianggap nggak punya potensi kan gitu kan. Tapi kita survive nih. 15 tahun kita eksis walaupun pertumbuhannya kalau bahasa gue organik. Artinya kalau kita bicara kurva itu linear aja, pondasinya solid. Dan itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan lawas yang berdiri sampai 50, 60, 70 tahun, bahkan ratusan tahun ya, yang bertahan. Ketika kita bicara potensial itu tadi, bahkan di kata ventures tadi ada gamble-nya, artinya ada berjudinya di situ. Lo bener bilang sampai 1000 kali di antara yang mati gitu segala macam ya. Dalam konteks ini, gue nggak ngelihat. Seharusnya BUMN gak masuk ke situ. Harusnya mereka gak ada di situ. Gak ada di situ. Sorry gue potong. Jadi pertanyaan gue bahwa jaksa itu bisa menganggap ketika BUMN menjadi venture kapitalis dan menderita kerugian atas beberapa faktor yang dijelaskan oleh jaksa, itu bisa dianggap sebagai merugikan, tindakan merugikan negara. Lagi-lagi menurut gue enggaknya gini. Terus ini kita terlalu lumping everything into one ya. Tunggu dulu, ini ada beberapa yang tunggu dulu. Kalau misalnya dari Tanihub ada mens rea or whatever pengen nipu, lo tangkap terserah lu lah. That's penipuan, ya kan? Bukan korupsi, penipuan. Itu tuh lo laporin, gue ditipu sama si A,
kayak investasi bodong, that's a different story. Ini kayak Tapi fishery. misalnya, tapi gue cuma ngelihat dari perspektif lo yang orang memberikan investasi sama-sama ditipu, bos. Jadi argumennya si prosecutor tuh sebenarnya kan beberapa nih, nggak cuma jadi potensi merugikan negara ini faktornya macam-macam, bukan hanya karena lo loss itu, karena kan jadi lu nggak bisa based on karena lu investasi terus lu loss lu jadi criminal. This is not as simple as that, right? Jadi ada beberapa hal yang kata investasinya itu nggak melalui proses yang jelas. Iya, Nah itu dianggap lah. Itu yang dianggap mens rea Jadi dan itu yang harus dibuktikan. Jadi proper legal basisnya tuh kayaknya nggak ada, investment procedure-nya tuh nggak sesuai dengan whatever. Iya. Itu jadi mens rea-nya tuh ada tuh faktor itu. Sorry, gue motong dikit. Jadinya lu sebagai VC, lu kadang-kadang nggak punya akses 100% juga cuy sama apa yang lu minta dia presentasi, ini data-data gua. Apa namanya, lu disuruh tanggung jawab, kok nggak lu masuk penjara? Nggak bisa kayak gitu juga cuy. Kalau lu ada perusahaan ini minta syarat, mana datanya ini, kalau lu ditipu ya lu bisa ngejar orangnya, tapi lu nggak bisa ngejar orang yang ditipu cuy. Yes. Dia istilahnya on paper datanya looks good man, dan tugas gua itu bukan untuk ke lapangan apa namanya masuk ke gitu-gitu, that's not it. Tapi gua mereview datanya, performance, projecting ke depannya gimana, menilai orang-orangnya, lo bikin. Sebentar, tapi kan nggak cuma Tanihub doang, startup yang gagal. Tadi kan banyak kan. Kayak ada beberapa yang justru jadi pembicaraan luar biasa waktu itu kan soal investasi risk misalnya. Iya. Dan itu kan menurunkan kepercayaan investor global juga ke startup Jadi Indonesia. Takut artinya hal-hal kayak gitu kan. Iya, tapi memang ini ya, pertanian, perikanan itu memang risiko tinggi. Cuaca, gagal panen. Storage-nya juga. Fluktuasi komoditas. Makanya kalau ada orang yang bikin startup di bidang itu jadinya tuh kayak apa nih breakthrough yang bisa. Karena it's a perishable product, it's hard to manage. Karena susah itu, jadinya mereka tuh dianggap sangat berharga. Makanya Tanihub, fishery, gara-gara itu mereka tuh ini kayaknya mereka bisa solve this problem gitu. Mereka punya harapan nih, makanya valuasinya tinggi. Jadi apa yang terjadi nih terhadap Tanihub? Ya kan tadi udah tuntutan jaksanya kan dia yang menyelidiki, kita juga nggak tahu, kita nggak menyelidiki Tanihub. Jadinya kita tinggal nunggu aja nih ya. Yang pertama dia bilang ada pembukuan ganda satu, ya kan, terus yang kedua ada manipulasi data, DEX segala macam. Diversion of funds. Ya misalnya lo dikasih visi, kan lo kasih prospektus tuh, kalau orang mau IPO kan kasih prospektus, duit yang gua kasih ke lo tuh buat apa aja, dia akan bilang buat A, B, C, D, kan gitu kan. Ternyata dia buat E, F, G, kan ada yang katanya buat pribadi, kan gitu kan. Tiga nih ya, yang main things-nya itu allegednya prosecutorsnya tuh ada 3 tadi. Investmentnya, prosesnya was improper, nggak sesuai dengan yang seharusnya. Terus manipulasi financial information, sama yang terakhir itu tadi diversions of funds. Kalau misalnya itu yang terjadi, yang menjadi tersangkanya harusnya si Tanihub saja. Exactly. Ventures-nya quote unquote tertipu. Iya, dan bukan tuntutan kerugian negara, that's different man. Harusnya udah ini perusahaan antar perusahaan, si MDI atau BRI Venture nuntut Tanihub. Udah itu aja. Bukan kayak sekarang. Ini yang presiden yang buruk menurut gua. Kalau lo ini kayaknya logically simple gitu ya. Maksudnya buat orang-orang yang pandai ini udah ngerti lah, right? Apalagi orang-orang yang ngerti hukum gitu. Yang kayak gini-gini tuh dikurangi lah. Lagi-lagi kalau sekarang bukan masalah. Kalau lo Tanihub yang nipu, lo proses seperlunya lah. Tapi jangan sampai orang-orang yang profesional. Ini orang-orang gue lihat resume-resumenya orang-orang yang lo manggilin orang pulang. Diaspora. Ya. Lo kuliah di mana, pulang, bangun Indonesia. These are the people man. Right? Dan lagi-lagi jadinya anak-anak zaman sekarang ada apa namanya pandangan, ini yang lama-lama gak mau diganti, ya kan? Ini nih tindakan against the new kids untuk yang meritokrasi ini blokir. Lagi-lagi gue nggak ngomongin ini benar atau salah ya, tapi the grumblings out there tuh jadinya ke arah situ bahwa ini the old guards nih, ya kan? The old guards lagi-lagi an attempt untuk memblokir yang beneran mau bener, ya kan? Nah itu belum bikin vonis presiden kan? yang bagus. Belum vonis baru tuntutan. Enggak, cuma gini loh, poin gue adalah kita juga have to
gimana ya positioningnya ini karena struktur regulasinya juga banyak harus dibenahi satu. Harus berani lah ngomong. Kompetensi juga cuy, menurut gue ya. Yaitu other things lah. Iya, maksudnya struktur bener tapi kompetensi kayak gini ya. jaksa-jaksa ini menurut gue sorry ya. You need to read more tentang kasus tentang dunia startup misalnya. Lu mesti ngerti. You need to have an elevated understanding sebelum lu bisa nuntut. Kalau enggak, risikonya adalah kita kalah bersaing kan sama negara lain. Karena kalau nggak salah di Tani Hub itu ada Temasek juga. Exactly. Ada Temasek. Temasek invest cuy, they see something bahwa ujung-ujungnya orang-orang di dalam Tani Hub nipu. You cannot put it on head of the VC man. You must be out of your goddamn mind man. Nggak bisa. Ya. Itu no way. Jadi itu terus. Buat gue gini, kalau memang Indonesia misalnya memutuskan untuk nggak ikut-ikutan di bisnis ini, startup-startupan gitu, ya Cina melakukan itu ya, Tiongkok negaranya intervensi, Temasek negaranya intervensi, itu kan SWF-nya Singapura juga kan, gitu. Temasek, mereka ambil berisiko kan, gitu maksudnya. Kalau kita memutuskan untuk enggak, ya udah enggak aja gitu maksud gue. Sedangkan lu ingatkan dulu, dari dulu aja gue, BRI Venture ngapain sih? Iya, ya kan? Bener. I get it. Tapi kan lu bank. Kalau lu masukin ke dalam bank, that's not bank. Karena gitu. Bank harus prudent. Exactly. Harus jelas. Lebih gitu. konservatif. Lebih konservatif. Apa namanya? Low reward, low. Iya, risk. underlyingnya jelas. Yes. Kalau lu nggak bayar, gue ambil ini gitu misalnya. Not startup lah. Iya nggak startup juga gitu. Venture itu barang lain lah maksud gue. Exactly. Gamble bos tadi kan secara itu. Nah pas dua hal ini dicampur-campurin itu yang create masuk. confusion. Ya. Kalau kita nggak mau ikutan, ya jangan marah. Kemudian kalau misalnya Uber masuk, terus bikin rusuh sana sini, terus tiba-tiba ada Shopee yang rusuh karya, terus ada yang lain-lain lah. Maksud gue, udahlah. Nah ini nih salah satu lucunya baru-baru ini juga viral tentang there's like a couple of kids anak-anak Indonesia yang tiba-tiba buka startup di Amerika. Sukses lah, baru dapat funding itu The Prompting Company namanya ya. So it's AI based and everything. Terus mereka baru dapat I don't know at least $6.5 million or something. Just a lot man. Berapa tuh? 3 anak Indonesia. 100 miliar. Right? Ratusan ya. 100 miliar. 100 miliar. Nah di salah satu interviewnya dia cerita, iya dulu gue di Indonesia sih, ya kan pas gue kuliah gue balik ke Indonesia. Terus gimana kok ini bikin startup terus gimana gagal? Kenapa? Birokrasi cuy dia sebut. Keluar dari mulut dia. Gak ada hubungannya dengan yang sekarang ya. Waktu itu di interview keluar dari mulut dia birokrasi. Oh gitu. Terus gimana? Makanya gue balik ke sini ke Amerika. Oke, terus bikin ini sukses sekarang. Oke, luar biasa. Apa yang dia berusaha solve ya kan? Itu tuh menurut gue ada potensi. Dan it's just being recognized by global investors. Itu kan cuy, bukannya setiap hari kita nyari-nyari berita kayak gitu ya. Right? Ada anak Indonesia tapi sekarang jadi sedikit lebih rendah value-nya. Kenapa? Mereka nggak lakukan di sini. Mereka secara setengah terpaksa mereka lakukannya dari Amerika. Itu yang catatannya lah, right? Ya kita tetap harus bangga tapi at the same time lu juga mesti recognize ada problem sampai mereka mau melakukan ini aja mereka merasa kemungkinan mereka sukses itu nggak ada di Indonesia, lebih baik di luar negeri. Iya. Gimana kalau lebih banyak orang melakukan itu? Ya kan kayak yang kasihan kita. Gini deh, kemampuan keuangan kita masih sangat beda sama Amerika. Lu jangan bandingin sama Amerika, Singapura yang duit lebihnya banyak lah. Kita buat MBG aja kan masih kurang-kurang. Jadi gue tuh ada salah satu newsletter yang gue langganan itu ada data yang dia share. Data yang dia share itu adalah startup di negara mana saja yang mendapatkan funding berdasarkan warna, seri A, seri B, seri C, unicorn dan selanjutnya. Nah, setiap hari gue dapat newsletter itu dan setiap hari gue mencari nama Indonesia, nggak ada. Dan susah kan? Nggak ada. Jadi sebulan terakhir tuh Israel, China, Singapura, Amerika, Israel, China. Mungkin kayak Vietnam gitu masih ada kali every now and then. Vietnam ada, Thailand gitu-gitu. Indonesia nggak ada. Di setiap label warna itu gue cari. Anyway, itu aja. Paling terakhir gue menutup sama something yang gue observe. Itu kemarin ada acara Google I.O.
ya kan. Jadi setiap tahun itu Google share, ada produk ini. Nah itu menurut gua intinya Google itu udah semakin sadar bahwa people are moving away from Google. Ya kan? Alphabet nama perusahaannya ya sekarang ya. Bahwa Google itu udah makin ditinggal. Nah jadinya yang mereka lakukan ini ada effort untuk blending in. Ya kan antara search sama prompting di AI. Nah ini kayaknya mau dijadiin satu supaya orang udah lo nggak usah kemana-mana. Google ngerti juga kok AI. Nah what it means itu tentunya akan menentukan gimana brand lo nanti muncul. Ya kan pada saat orang search/prompting ini bisa berpengaruh. Ya kan ada hal-hal yang lo mesti lakukan. Dan of course nomor satunya itu you need to monitor man. Kalau lo nggak tahu apa yang keluar di prompt ya kan terkait brand lo, then you're in trouble lah. Ini 2026 gitu kan. Jadinya make sure come talk to us kalau misalnya perlu ya kan lu belum melakukan dan lu pengen monitor brand lo gimana caranya. Itu nanti bisa reach out, bisa comment whatever lah. Itu tuh something interesting dan gue ngelihat dari Anthropic ya kan dari Google nih, Alphabet, dari OpenAI makin gokil sih ya kan yang bisa dilakukan. So we need to keep up with this development and that's about it. Anyway, hey guys, thank you untuk udah ngedengerin sampai akhir acara. Don't forget to subscribe ya kan. Leave a comment, like everything supaya kita bisa continue to make this type of content. We appreciate you and we'll see you on the next episode. Woo! Thank you. Thank you.